Selamat pagi, Shalom. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan. Kita akan melanjutkan dari eksposisi, yaitu di dalam surat Efesus. Kita masuk di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Hari ini kita akan membahas satu topik, satu tema mengenai pertumbuhan gereja menuju kesatuan dan kedewasaan. Di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Saya tidak akan membaca semua perikop ini, saya akan membaca hanya di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 dan kemudian ayat yang ke-16. Saya akan membacakan bagian ini untuk kita semua di dalam terjemahan baru yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku, yaitu Paulus, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua. Ayat yang ke-16, dari dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam sebuah pameran karya seni, ada seorang bapak-bapak yang datang melihat mengunjungi pameran seni itu. Satu karya seni yang ditampilkan dengan begitu indah, dengan begitu luar biasa. Namun seorang bapak ini melihat satu karya seni yang begitu unik sekali, di mana karya seni tersebut adalah satu karya seni yang memperlihatkan kepada dia tentang satu bentuk daripada hewan yang tersusun dari kayu-kayu balok kecil. Kayu balok kecil itu. Dan kemudian dia penasaran bagaimana kayu-kayu balok yang kecil itu tersusun satu demi satu yang akhirnya membentuk sebuah hewan burung yang sangat cantik, yang begitu indah dengan berwarna putih. Namun dia memperhatikan satu susunan balok-balok kecil tersebut kepada satu titik, yaitu di mana balok itu satu-satunya balok yang warnanya berbeda daripada seluruh balok yang berwarna putih itu, yaitu satu titik balok yang berwarna merah. Dia merasa penasaran dan heran sekali. Kenapa sang pembuat daripada karya seni ini membuat satu warna yang berbeda daripada seluruh warna tersebut. Maka dengan rasa penasaran dan rasa iseng, dia ingin mencoba bagaimana kalau seandainya dia mencabut satu daripada balok warna merah itu. Apa yang akan terjadi? Maka di dalam keisengan dia mengambil satu balok yang berwarna merah, balok yang hanya satu-satunya warna merah itu, lalu dia cabut. Nah, ketika dia mencabut daripada karya seni yang indah itu, maka yang terjadi adalah seluruh susunan balok-balok kecil itu menjadi runtuh berantakan, hancur dan tidak berbentuk lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui ilustrasi ini mau menggambarkan bahwa seluruh rangkaian-rangkaian balok-balok itu mau menggambarkan tentang bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, khususnya di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen, di dalam gereja, kita berkomunitas, di dalam kehidupan kita bergereja, setiap anggota satu dengan yang lainnya, mempunyai keunikan satu dengan yang lainnya, mempunyai kelebihan masing-masing, sehingga di dalam keunikan itulah kita bisa saling membantu, membangun satu dengan yang lainnya. Bukan saling mengacuhkan atau menyingkirkan dengan hal orang-orang yang berbeda dengan kita. Maka ketika kita membaca di dalam bagian Efesus pasal yang keempat ini, Paulus sebenarnya memberikan satu kelanjutan daripada apa yang sudah dia lakukan atau yang sudah dia bahas dengan panjang lebar di dalam pasal yang pertama, kedua, dan ketiga. Maka di dalam pasal yang keempat, Paulus memulainya itu dengan satu bagian dan dia memulai bahwa sebab itu aku menasihatkan kamu. Ini adalah sebuah peralihan daripada ortodoksi kepada ortopraksi. Dari satu pemahaman kepada jemaat itu mengerti bagaimana
mereka tahu karya keselamatan daripada Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia yang berdosa, bahwa tidak ada satupun, tidak ada sedikit pun daripada usaha manusia yang mampu, yang bisa untuk menyelamatkan diri mereka daripada dosa. Maka Paulus memberikan satu penjelasan pemahaman yang sangat luar biasa mengenai sentralitas daripada karya Kristus yang menyelamatkan manusia yang berdosa. Maka ketika jemaat Efesus memahami pemahaman teologi yang sangat dalam ini, maka Paulus melanjutkan pemahaman tersebut supaya jemaat di Efesus bukan hanya tahu di dalam pemahaman mereka, di dalam teologi yang mendalam, tetapi mereka pun juga perlu belajar bagaimana berjalan, menghidupi pemahaman mereka, pengetahuan mereka di dalam atau seturut dengan Injil Kristus. Maka kalau kita melihat di dalam seluruh rangkaian daripada surat Efesus yang Paulus tulis kepada jemaat di Efesus, maka di situ ada 3 bagian atau 3 kerangka besar yang Paulus berikan dan Paulus paparkan, yaitu mengenai sentralitas daripada Kristus, dan yang kedua mengenai daripada kesatuan daripada umat di dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang percaya, dan yang ketiga bagaimana orang-orang yang percaya itu menjalani kehidupan mereka seturut dengan kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Paulus memulai ini dengan kata, sebab itu aku menasihatkan kamu. Paulus adalah orang yang terpenjara. Dia memang berada di dalam penjara secara fisik. Tetapi dia lebih senang menggunakan kata aku terpenjara karena Kristus, karena Tuhan. Dia mau menyatakan bahwa sekalipun di dalam kondisi dia yang tidak sangat baik-baik saja, tapi dia tahu dia adalah orang yang tertawan karena Kristus. Dia adalah orang yang telah menerima kasih karunia Kristus yang begitu besar, yang begitu luar biasa. Maka Paulus menasehatkan kepada jemaat di Efesus supaya mereka belajar melihat bahwa ketika mereka ketika mereka telah menjadi seorang yang percaya, maka mereka perlu menghidupi hidup mereka itu dengan cara hidup yang seturut dengan Injil kasih karunia Tuhan. Nah, di dalam bagian ini kita akan mencoba melihat secara sistematik dan secara teologis apa yang dapat kita pelajari di dalam rangkaian Efesus pasal yang keempat di dalam perikop ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Nah, paling tidak kita mendapatkan 4 kebenaran di dalam kerangka ini yang Paulus paparkan kepada kita. Nah, Paulus mau mengajarkan kepada setiap kita bahwa ketika kita mau belajar melihat pertumbuhan gereja di dalam satu kesatuan, di dalam menuju kesatuan dan kedewasaan, maka bagian yang pertama itu adalah kita belajar untuk mengenal panggilan Allah itu. Paulus mau mengajarkan kepada kita untuk mengerti panggilan Allah itu terlebih dahulu. Apa itu panggilan Allah? Dan bagaimana kita memahami panggilan Allah itu buat kita. Maka Paulus mengatakan bahwa supaya hidupmu itu berpadanan dengan panggilan yang telah kamu terima. Hidup yang berpadanan dengan apa yang telah jemaat Efesus itu terima. Yaitu Paulus mau mengajak kepada jemaat di Efesus melihat kembali pemahaman mereka tentang sentralitas Kristus yang telah mereka terima. Bahwa tidak ada satupun kesombongan yang boleh diperlihatkan oleh manusia atau orang yang telah percaya kepada Kristus untuk menonjolkan dirinya. Tidak ada satu titik pun untuk setiap orang percaya itu menyatakan bahwa dirinya itu lebih penting daripada orang lain. Dan tidak ada seorang pun yang percaya dan mengaku kepada Kristus yang mau menunjukkan bahwa dirinya bisa mengklaim sebuah otoritas tentang pengajaran yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Maka disinilah Paulus mau mengajak kepada setiap kita untuk mengerti bahwa ketika kita adalah orang yang berdosa, kita yang telah menerima kasih karunia Tuhan, kita yang diselamatkan dengan cara yang begitu luar biasa dari karya Kristus di atas kayu salib, maka semuanya itu diberikan dengan cuma-cuma kepada kita. Maka disitulah Allah memanggil kita untuk kita boleh menjadi serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu, Paulus mengajak kepada jemaat Efesus dan juga kepada kita supaya kita belajar untuk
melihat dan mengembangkan satu sikap hidup dan mempunyai satu karakter seperti Kristus. Nah, karakter seperti apa yang Paulus harapkan daripada jemaat Efesus itu? Yaitu ada 4, di mana di sana disebutkan bahwa sikap dan karakter seperti Yesus yang menandakan bahwa hidup yang berpadanan dengan panggilan Allah itu. Di situ disebutkan bahwa hendaklah mereka itu mempunyai sikap yang rendah hati, yang lemah lembut, yang penuh dengan kesabaran, dan juga mereka bisa saling menanggung beban satu dengan yang lainnya. Paulus rindu supaya jemaat di Efesus itu adalah jemaat yang betul-betul punya sikap yang rendah hati. Ketika mereka mengaku sebagai orang percaya, mereka adalah orang-orang yang tidak menyombongkan diri mereka. Mereka adalah orang-orang yang bisa menghargai orang lain. Mereka menjadi orang-orang yang bisa menempatkan kebutuhan orang lain di atas kepentingan pribadi mereka. Inilah satu sikap karakter yang melihat, yang mencontoh kepada sifat Kristus yang rendah hati. Dan kemudian Paulus mau mengingatkan supaya mereka pun juga mempunyai satu sikap, yaitu karakter lemah lembut. Yaitu mereka bisa bersikap sabar, mereka bisa penuh dengan pengertian dan tidak mudah marah. Orang yang lemah lembut bukan berarti orang yang tidak bisa marah. Tetapi orang yang lemah lembut itu adalah orang yang dapat menguasai dirinya. Dia adalah seorang yang dapat bertindak secara tepat dan pada waktu yang tepat. Ini adalah orang yang lemah lembut. Dia bisa menguasai emosinya. Dia bisa menguasai perkataannya. Ketika di dalam situasi yang terjepit sekalipun, dia bisa menguasai keadaan atau dirinya. Ini adalah ciri daripada seorang yang lemah lembut. Dan kemudian yang penuh dengan kesabaran. Orang yang sabar di dalam zaman ini adalah sangat jarang kita temukan. Di dalam zaman teknologi yang begitu cepat, orang menjadi tidak sabar. Maka kita sebagai orang percaya, kita perlu punya karakter kesabaran ini. Di dalam menghadapi berbagai kesulitan, di dalam menghadapi berbagai perbedaan pendapat, kita perlu belajar bagaimana mempunyai sikap yang sabar, menanti. Dan sabar ini juga menunjukkan satu karakter yang kuat, yaitu bagaimana kita di tengah-tengah hambatan, pergumulan yang begitu berat, tetap mempertahankan akan iman kita dan tidak tergoyahkan. Ini adalah orang-orang yang sabar, yang siap untuk menanggung segala penderitaan di dalam kehidupan mereka. Dan juga yang terakhir, Paulus mengingatkan supaya mereka pun juga mempunyai satu sikap yang saling bisa menolong satu dengan yang lain. Bisa menanggung beban satu dengan yang lainnya. Sehingga mereka bisa bersedia membantu, menguatkan saudara-saudara seiman satu dengan yang lainnya. Baik itu di dalam suka, di dalam duka. Nah, di dalam kelompok-kelompok kecil kita, inilah adalah satu tempat, satu wadah di mana kita bisa saling mendoakan, saling memperhatikan. Inilah tempat kita untuk bisa saling bertumbuh, saling bisa mengenal bahwa Tuhanlah yang telah memanggil kita, sehingga kita bisa mengenal bahwa Allah lah yang telah memanggil kita untuk masuk di dalam satu anggota tubuh Kristus yang perlu dibangun di dalam satu kesatuan roh. Nah, oleh sebab itu nasihat di dalam bagian ini mau mendorong kita, mau mengajak kita bahwa panggilan kita untuk menuju kepada gereja yang bertumbuh di dalam kesatuan dan kedewasaan. Maka Paulus meminta kepada jemaat di Efesus itu untuk menjalani hidup yang layak bagi panggilan yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Dan juga supaya mereka bisa menopang satu dengan yang lainnya di dalam kasih. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita belajar di dalam bagian ini, sebagai orang percaya, mari kita sungguh-sungguh mengenal bahwa ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Sehingga kita tahu kita adalah orang yang berdosa, kita adalah orang yang telah diselamatkan, maka kita akan memahami tujuan hidup kita. Kita tahu arah tujuan hidup kita mau kemana. Karena Tuhanlah yang telah memanggil kita. Sehingga ketika kita menerima panggilan Tuhan itu, maka bagian selanjutnya adalah bagaimana kita merespon akan panggilan Tuhan itu di dalam mewujudkan kesatuan jemaat. Ini adalah bagian yang kedua, yaitu kita adalah orang-orang yang berusaha untuk mewujudkan kesatuan jemaat. Nah, kesatuan jemaat yang Paulus
katakan di sini adalah kesatuan yang bukan diusahakan oleh manusia, tetapi didasarkan pada anugerah Allah semata-mata. Allah lah yang telah memberikan berbagai karunia kepada setiap anggota jemaatnya. Justru di dalam setiap karunia yang diberikan kepada setiap anggota jemaatnya, maka disitulah mereka bisa saling membangun di dalam satu anggota tubuh Kristus. Sehingga disitulah mereka saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya. Tidak ada satu karunia yang lebih tinggi daripada satu karunia yang lain. Tidak ada satu karunia yang lebih rendah daripada yang lainnya. Tetapi biarlah di dalam bagian ini, Paulus di dalam ayat yang ketiga, dia mengatakan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Paulus mau mengatakan bahwa untuk memelihara kesatuan roh itu, Paulus meminta kepada jemaat di Efesus itu supaya mereka memelihara kesatuan roh. Kesatuan ini adalah sesuatu hal yang sangat tidak mudah untuk dicapai. Seringkali gereja jatuh di dalam dua kesalahan yang besar. Yang pertama di dalam bagian ini adalah gereja tidak berani untuk menyatakan sebuah kebenaran. Gereja hanya yang penting fellowship, yang penting kumpul-kumpul, yang penting bisa senang-senang, bisa makan-makan, dan lain sebagainya. Tetapi gereja tidak berani untuk menyatakan kebenaran. Yang kedua, gereja seringkali jatuh di dalam kesalahan, di dalam memelihara kesatuan jemaat, yaitu tidak memelihara kasih dan kesatuan yang ada. Lebih mengutamakan satu kelompok daripada kelompok yang lain. Lebih melihat orang, status sosial dan sebagainya. Maka ini menjadi satu ciri kesalahan yang perlu kita hindari. Mari kita boleh menjadi jemaat yang boleh saling membangun, yang tidak melihat status sosial dan sebagainya. Tetapi kita adalah satu anggota tubuh Kristus yang boleh saling sama-sama membangun, yang saling mewujudkan untuk kesatuan roh. Nah, mengapa Paulus menekankan akan hal ini? Mementingkan akan supaya jemaat di Efesus itu memelihara kesatuan. Karena Paulus mau menyatakan bahwa kesatuan itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada gerejanya. Paulus mau menyatakan tentang satu sifat, satu karakter, satu contoh daripada Allah Tritunggal itu sendiri. Di mana Allah Tritunggal di dalam tiga pribadi, mereka adalah Allah yang satu. Maka Paulus mengatakan di dalam bagian ini dengan satu seperti him, seperti puji-pujian yang diulang-ulang dengan kata satu, one. Yaitu dengan 7 kali diulang. Satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita semua. Nah, 7 kali pengulangan ini melambangkan sebuah kesempurnaan. Bahwa Allah lah yang telah mengerjakan dengan sempurna di dalam kesatuan di dalam jemaatnya. Tidak ada di dalam bagian ini daripada usaha manusia. Usaha manusia diperlukan, tetapi kita melihat daripada sumber utamanya. Melihat daripada contoh daripada Allah Tritunggal itu sendiri. Bahwa ketika kesatuan itu terwujud, maka ini menjadi sebuah pemberitaan, satu wujud yang Tuhan nyatakan di dalam kesempurnaannya itu. Satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita semua. Ini adalah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu ketika kesatuan itu diambil satu daripada kesatuan yang utuh, maka itu akan bisa meruntuhkan semua yang sudah tersusun dengan rapi. Oleh sebab itu, tanda utama daripada gereja adalah kesatuan. Saya ulangi, tanda yang paling utama daripada sebuah gereja adalah kesatuan. Dan panggilan orang Kristen adalah untuk membangun tubuh Kristus. Jadi tanda utama gereja itu adalah sebuah kesatuan. Dan kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Kristus untuk membangun tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesatuan itu memang perlu diusahakan. Maka Paulus di dalam ayat yang ketiga, berusahalah
memelihara kesatuan roh itu. Berarti Paulus mau menekankan dan meminta kepada jemaat di Efesus supaya mereka betul-betul memperhatikan dan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan boleh memberikan kesatuan keutuhan bagi pertumbuhan jemaatnya. Maka gereja kita pun juga perlu belajar dan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan boleh memelihara kehidupan gereja kita, supaya gereja kita tetap di dalam satu kesatuan yang utuh, yang tidak terpecah-pecah satu dengan yang lainnya. Nah, apa keuntungannya ketika gereja itu bersatu? Dan ketika gereja dan umat percaya itu saling membangun satu dengan yang lainnya. Maka saya percaya maksud Paulus di sini ketika setiap orang percaya memiliki satu kesatuan hati untuk membangun satu tubuh Kristus yang utuh, maka setiap anggotanya pasti akan mengalami sebuah pertumbuhan rohani. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita boleh berkomunitas di dalam setiap kelompok-kelompok atau di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada, saya yakin dan percaya kita adalah orang-orang yang akan semakin bertumbuh. Kita akan menjadi orang-orang yang semakin memperhatikan satu dengan yang lainnya. Di dalam gereja kita ada begitu banyak wadah pelayanan yang tersedia, sehingga kita boleh punya kesempatan untuk mengambil bagian di dalamnya. Dan kita mengambil contoh misalnya di dalam sebuah tim sepak bola misalnya. Di dalam sebuah tim sepak bola tentu adalah satu tim yang, kalau satu tim itu adalah satu tim yang kompak, yang solid, yang betul-betul bisa mengerti posisi mereka masing-masing. Ini adalah satu tim yang sangat baik. Dia akan tahu posisi dia sebagai apa. Mungkin dia sebagai kiper, maka dia akan menjaga gawang dengan baik. Mungkin ada tim yang menjadi tim bertahan, maka dia akan berusaha menjadi tim bertahan, bukan mengambil posisi yang lain. Mungkin ada tim yang ditunjuk sebagai tim penyerang, maka dia tugasnya adalah sebagai penyerang untuk menyerang lawan dan sebagainya. Ini adalah satu buah tim sepak bola yang solid, yang kompak. Maka dengan demikianlah kita sebagai anggota tubuh Kristus, di mana posisi kita? Di mana letak kita? Biar kita memakai setiap posisi kita masing-masing untuk membangun tubuh Kristus. Sehingga kita bisa memperlengkapi satu dengan yang lainnya. Saya yakin dan percaya kita adalah orang-orang yang diberikan paling tidak satu karunia, satu talenta yang Tuhan berikan, yang Tuhan titipkan buat kita. Mari kita minta kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau dari diri saya untuk saya lakukan bagi gereja Tuhan? Mengapa Tuhan menempatkan saya di tempat ini? Biarlah kita adalah orang-orang yang saling mengisi satu dengan yang lainnya. Kita minta kepada Tuhan, kalau boleh Tuhan memberikan talenta-talenta karunia-karunia yang lain. Kalau Tuhan izinkan. Sehingga kita adalah orang-orang yang siap untuk diperlengkapi oleh Tuhan. Maka di dalam bagian yang ketiga ini, kita bisa belajar bagaimana gereja bisa menuju kepada kesatuan dan pertumbuhan yang baik. Yaitu kita adalah orang-orang yang selain mengenal panggilan Tuhan, kita mengerti bahwa kita adalah orang yang telah diselamatkan semata-mata karena anugerah Tuhan. Kita merespon akan anugerah Tuhan yang mewujudkan kesatuan roh dan kesatuan tubuh Kristus. Maka tiba saatnya kita bukan orang yang berdiam diri, tetapi kita adalah orang-orang yang siap untuk diperlengkapi dan terlibat di dalam pelayanan misi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus memberikan satu pemaparan bahwa orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan misi itu dengan berbagai macam pelayanan. Misalnya rasul-rasul, nabi itu merujuk kepada Efesus pasal 2. Bagaimana gereja didirikan di atas pengajaran rasul dan nabi, di mana kepalanya adalah Kristus. Sehingga di dalam bagian itulah maka ada pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Setiap kita adalah pemberita Injil. Setiap kita adalah orang-orang yang diberikan amanat agung oleh Tuhan untuk mewartakan kabar baik kepada setiap orang. Maka kita adalah orang-orang yang tidak bisa atau hanya pasif menjadi orang yang hanya duduk diam di dalam gereja. Tetapi kita adalah orang-orang yang duduk, tetapi kita juga adalah orang-orang yang aktif untuk mewartakan, membagikan kabar baik itu.
ikut terlibat di dalam pelayanan, diperlengkapi, belajar setahap demi setahap. Nah, kata diperlengkapi ini, Paulus menggunakan satu kata yang sangat indah sekali, yaitu dia menggunakan kata katartismos, yaitu kata yang memberikan satu nuansa bahwa kita itu adalah orang-orang yang perlu diperlengkapi, atau orang-orang yang membawa damai, atau kita adalah orang-orang yang perlu diatur. Kalau kalimat ini adalah satu kata ini adalah satu kata yang dimana seperti susunan tulang yang perlu diatur lagi, yang perlu disetting lagi. Nah, kalau kita lihat di sini kan di media sosial gitu ya, banyak yang kretek gitu ya, tulang-tulangnya diratakan atau yang diperbaiki gitu ya. Nah, perlu ditata ulang tulang-tulangnya. Nah, supaya apa? Supaya mereka bisa berdiri tegak, mereka bisa lurus, mereka bisa berfungsi sesuai dengan apa yang seharusnya. Oleh sebab itu, Paulus mau mengajak kepada seluruh jemaat Efesus itu, supaya mereka siap untuk diperlengkapi, siap untuk dibekali di dalam pembelajaran firman Tuhan. Dibekali untuk mereka menghadapi berbagai macam hal-hal yang membuat mereka mungkin takut, mungkin mereka tidak bisa bagaimana menjawab secara apologetika untuk pertanyaan-pertanyaan yang begitu sulit, tapi mereka belajar dibentuk. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita adalah orang-orang yang siap untuk diperlengkapi oleh Tuhan? Apakah kita adalah orang-orang yang rindu sekali dipakai oleh Tuhan? Atau kita hanya duduk manis, kita hanyalah sebagai, ya saya cukup beribadah di dalam setiap hari Minggu, duduk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan, kemudian saya pulang. Selesai tugas ibadah saya setiap hari Minggu. Apakah seperti itu? Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita adalah orang-orang yang terpanggil. Kita adalah orang-orang yang harus meresponi akan panggilan Tuhan itu untuk juga terlibat di dalam pelayanan misi. Dan sehingga ketika kita belajar, kita diperlengkapi. Maka bagian yang keempat adalah kita dibekali, kita dipenuhi. Maka Paulus di dalam ayat yang ke-13 dan 14, di situ dia katakan begini. Sampai kita semuanya telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kita adalah orang-orang yang perlu diperlengkapi dengan firman Tuhan. Sehingga kita akan tetap teguh dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran yang menyesatkan. Seorang hamba Tuhan yang bernama Timothy Keller, dia mengatakan begini, pengajaran palsu selalu menawarkan jalan pintas, solusi yang mudah, dan jawaban instan untuk masalah-masalah yang kompleks. Ini adalah pengajaran yang palsu. Sehingga tidak heran kalau di dalam saat-saat belakangan ini, gitu ya, kita dihebohkan dengan orang-orang yang mengaku sebagai pengikut daripada Kristen progresif. Ada yang setuju dengan pengajaran tersebut? Atau juga dengan begitu banyaknya anak-anak muda yang terhisap dengan satu pengajaran Injil menurut versi Senjeonji yang berasal dari Korea. Mungkin ada saudara kita atau teman-teman kita yang bahkan ada orang tua yang sempat menelpon saya, bingung sekali anaknya kok ikut di dalam salah satu aliran ini. Mereka bergumul, mereka berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan sikap kita terhadap pengajaran-pengajaran yang tidak seturut dengan Alkitab? Kedua pengajaran ini setidaknya mereka mengakui bahwa Yesus itu bukan satu-satunya jalan keselamatan. Alkitab itu adalah Alkitab yang progresif, yang perlu dipertanyakan. Apakah ini adalah sesuatu hal yang Tuhan betul-betul firmankan, atau memang terus berkembang, terus berjalan? Apakah betul Allah itu adalah Allah yang penuh kasih? Apakah kalau Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan? Masakan Tuhan tidak sayang kepada orang-orang yang baik,
yang di dalam menurut kepercayaan mereka yang lainnya tidak diselamatkan. Sehingga itu timbul banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya menggoncangkan iman orang-orang Kristen. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi benteng bagi kita supaya kita tidak tergoncang, tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran palsu itu. Pengajaran-pengajaran palsu itu memang adalah satu pengajaran seperti yang hamba Tuhan Timothy Keller tadi katakan. Selalu memberikan satu solusi yang mudah, yang seturut dengan logika yang bisa masuk akal kita. Sesuai dengan selera kita, sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, inilah yang menjadi firman atau pengajaran yang tepat buat selera saya, logika saya, dan lain sebagainya. Kita tidak pernah mencoba untuk mengikuti apa yang firman Tuhan itu katakan secara benar, secara tepat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya Timothy Keller juga mengatakan begini, ajaran yang sehat itu akan selalu membawa kita kepada Yesus Kristus dan meninggikan Dia. Oleh sebab itu kita harus selalu berhati-hati terhadap ajaran yang mendistorsi Injil atau yang mengurangi esensi Injil itu dan menawarkan keselamatan dengan cara yang tidak sesuai dengan Alkitab. Jikalau ada bagian daripada pengajaran yang mendistorsi Injil, maka itu adalah satu pengajaran yang pasti kurang tepat. Injil yang sejati adalah Injil yang selalu meninggikan Yesus Kristus, yang tidak akan menggeser Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita boleh bersama-sama sekali lagi melihat, mengenal akan panggilan Tuhan. Kita berada di dalam satu anggota tubuh Kristus. Mari kita boleh bersama-sama terlibat di dalam sebuah pelayanan misi. Dan juga kita boleh diperlengkapi dengan pemahaman firman Tuhan yang baik. Sehingga itulah yang akan menjadi benteng iman kita untuk menghadapi berbagai macam pengajaran palsu yang mungkin saja bisa menghampiri kehidupan kita, menghampiri kehidupan daripada orang-orang yang kita kasihi, sehingga kita bisa memberikan satu pengajaran, satu kabar baik, satu pemberitaan yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang berpadanan dengan panggilan daripada Kristus bukan hanya berbicara mengenai kehidupan moralitas saja, tetapi bagaimana kita belajar untuk bertumbuh dan kita boleh mempunyai kedewasaan rohani di dalam kehidupan kita sebagai satu anggota tubuh Kristus. Pertumbuhan gereja menuju persatuan dan kedewasaan hanya dapat terjadi ketika setiap orang percaya itu mengenal akan panggilan Allah dan kita meresponinya dengan setia. Kita harus terus belajar dan bertumbuh di dalam iman kita supaya kita bisa saling mendukung di dalam pelayanan misi. Pertumbuhan gereja itu bukan hanya sekedar soal penambahan jumlah anggota, bukan, tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana kedewasaan kerohanian daripada setiap anggota jemaatnya dan keterlibatan daripada setiap anggota daripada jemaatnya itu untuk terlibat di dalam pelayanan misi. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang seperti ini. Betapa sulitnya sebuah gereja untuk mencari pelayan-pelayan Tuhan. Anggotanya begitu banyak, tetapi kalau tidak ada satu orang pun yang mau terlibat di dalam pelayanan, maka ini adalah satu gereja yang tidak bertumbuh. Kita perlu berdoa supaya kita adalah orang-orang yang siap diperlengkapi dan dipakai oleh Tuhan. Seturut dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Seturut dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Dan marilah kita boleh bersama-sama. Kita boleh membangun gereja yang bersatu. Yang semakin dewasa. Dan gereja yang semakin misioner. Amin.